Halo, tes. Terdengar suara saya? Terdengar teh. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Kebetulan kita udah ada kelas baru nih. Sebelumnya kan ada kelas basic ya. Sekarang ada kelas net. Nah, di sini pemateri juga beliau sudah hadir kebetulan ya teman-teman. Bapak mau dimulai sekarang atau tunggu rekan-rekan yang lainnya? Kita mulai sekarang aja ya, sambil nunggu yang lain. Siap, Bapak boleh. Oke, sebelumnya saya akan membantu acara pada malam hari ini. Untuk pemateri yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini adalah Bapak Andika Aulia, Eskom. Kepadanya kami persilahkan. Mangga Bapak. Baik, terima kasih Teh. Izin share screen ya. Iya Bapak. Udah muncul ya? Ada nggak? Sudah Bapak, sudah muncul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andika Aulia. Eh, Mungkin kita udah bertemu ya dulu waktu di sesi pembukaan. Saya yang isi bagian alumni waktu itu. Mungkin perkenalan sekali lagi ya. Saya Andika. Saya juga alumni dari Unman ya. Kalau dulu masih STIMIK namanya. Saya lulus tahun 2020. Kemudian sekarang bekerja di manufaktur mobil ya yang ada di Subang di Vinfast. Sebelumnya sempat bekerja juga di Tekwang ya bersama Pak Bimo ya yang isi kelas webnya. Jadi sempat sama Pak Bimo itu mungkin 2 tahun ya kayaknya 2 tahun sama Pak Bimo. Saya kemarin juga sempat beberapa kali sudah mengikuti kelasnya Pak Bimo dan menarik ya. Sekarang nggak kerasa sudah pertemuan 10, tapi ya memang semakin diperhatikan semakin berkurang ya pesertanya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan yang bertahan, yang bersisa eh, tetap semangat ya untuk menggali ilmunya. Karena kembali lagi program ini diadakan sebagai salah satu bentuk support dari alumni ya kepada teman-teman semua di tingkat semua. Mudah-mudahan nanti setelah lulus itu punya banyak skill yang bisa dibawa untuk karirnya masing-masing ya. Jadi nggak benar-benar polosan ya. Nggak benar-benar fresh graduate itu benar-benar nggak ada sama sekali yang bisa dijual gitu. Nah untuk pertemuan malam ini kita akan coba sedikit beralih ya. Kemarin kan udah belajar web ya sama Pak Bimo dan masih berlanjut mungkin sampai pertemuan berapa saya kurang tahu. Nah, nanti di kelas net ini hanya selingan aja. Jadi kita hanya pengenalan aja, pengenalan untuk pemrograman net. Untuk bahasa pemrogramannya nanti kita akan menggunakan sisap ya. Jadi yang diharapkan nanti teman-teman semua bisa mengenal eh, pemrograman dengan menggunakan sisap ini ya. Baik, mungkin langsung aja ya, karena eh, mungkin nggak akan lama malam ini, hanya di seputar opening aja di pembukaan. Kita akan belajar pemrograman net eh, dengan bahasa pemrogramannya C# dan kita akan fokus di WinForm ya, karena di pemrograman net ini ada banyak ya, ada banyak selain Windows Forms, ada juga untuk webnya, ada juga mobilenya gitu. Itu sangat luas sekali, jadi kita akan fokus di WinForm aja. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenal dulu net, apa itu net, bagaimana ekosistemnya, apa aja yang bisa dibikin dengan net. Nah, nanti teman-teman
Untuk lebih detailnya silakan ya bisa tanya, cari-cari, baca-baca, tanya-tanya ke AI ya untuk masalah ini. Kita gak akan jelaskan panjang lebar. Kemudian dasar project inform, struktur projectnya, kemudian konsep event driven programming, ya, kemudian dasar-dasar sisap seperti itu. Nah, biar nggak terlalu kosong sama sekali ya. Jadi sebenarnya Net itu adalah platform pengembangan aplikasi yang dibuat oleh Microsoft ya, yang menyediakan ekosistem bahasa, library, dan runtime untuk membangun berbagai jenis aplikasi. Ya, seperti saya dijelaskan, jadi dengan Net ini kita bisa bikin beberapa jenis aplikasi, yaitu kita bisa bikin aplikasi desktop, web, mobile, cloud, hingga game ya. Jadi ada juga game yang dibuat menggunakan bahasa C Sharp. Kemudian selain C Sharp, sebenarnya di Net juga ada beberapa bahasa pemrograman lain, yaitu F Sharp dan VB.NET ya. Tapi kita akan fokus di C Sharp ya. Kemudian punya runtime bersama CLR yang mengelola eksekusi dan memori. Nah ini silakan nanti dicari lagi untuk detailnya, untuk pengertian, kemudian ekosistemnya seperti apa ya bisa dicari lagi. Tapi yang jelas untuk pertemuan ini untuk kelas .NET ini kita mungkin hanya akan ada 6 pertemuan dan kita hanya akan fokus di bagian desktop ya, aplikasi desktop. Jadi eh, mohon teman-teman nanti bisa mengikuti ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan. Nah, untuk jelasnya cabang-cabang teknologinya di Net ada WinForm yang akan kita pelajari di kelas ini ya. Ini adalah aplikasi desktop Windows ya. Jadi teman-teman kalau buka aplikasi-aplikasi di Windows yang OS-nya Windows ya, bukan iOS atau Linux yang biasanya exe ininya. Nah, nah ini merupakan bahasa pemrograman apa? Maaf ya, merupakan salah satu jenis aplikasi WinForm ya atau Windows Forms ya. Seperti itu. Sebenarnya WinForm juga hampir mirip ya dengan web app ini, sama aja aplikasi desktop modern tapi dia bahasanya berbasis sama ya. UI-nya bisa lebih bagus, lebih fleksibel, tapi kita nggak belajar ini dulu. Kemudian bisa juga digunakan untuk bikin aplikasi web, yaitu menggunakan ASP.NET Core. Ini banyak dipakai di perusahaan-perusahaan di manufaktur, ya, web-web menggunakan ASP.NET Core ya. Jadi untuk perusahaan atau manufaktur yang dia menggunakan ekosistem Microsoft, biasanya aplikasi-aplikasinya juga menggunakan Microsoft. Kemudian untuk mobile-nya ada MAUI, yaitu untuk membuat aplikasi mobile, ya, sama juga apa bahasa pemrogramannya bisa menggunakan C Sharp. Kemudian console app, nah ini juga biasanya kalau belajar basic-basic di awal menggunakan console app ini ya. Tapi console app juga digunakan untuk beberapa aplikasi yang lumayan bagus, ya, tidak hanya untuk tes-tes aja. Sebenarnya ada satu lagi ya, dia juga outputnya bisa berupa DLL ya. Kalau teman-teman sering install game atau apa-apa, biasanya sering ada eh, satu file yang ekstensinya itu adalah DLL. Nah, kemudian di sisap ini sebenarnya nanti cukup simpel ya. Ada beberapa eh, struktur project yang pasti ada ya di yang di form yang kita buat ya. Selalu ada program CS. Ini hanya satu file nantinya. Kemudian ini ada form.sysap, ada juga desainernya ya. Jadi setiap kita membuat form nanti pasti ada form ini CS dan form designer CS ya. Ini akan otomatis ke generate. Jadi kita hanya akan bermain biasanya sih di sini aja ya di form CS karena desainernya otomatis ke generate ya. Kode auto generate dari hasil drag and drop. Ya, nanti akan saya tunjukkan. Nah, kemudian teman-teman pasti mungkin udah nggak asing ya dengan event-driven programming.
Jadi berbeda dengan console app ya, yang berjalan baris demi baris. Jadi aplikasi event driven ini dia menunggu si pengguna ya atau event ya. Seperti klik, ketik, pilih lalu menjalankan kode yang sesuai gitu ya. Jadi dia tidak menjalankan kode dari atas sampai bawah enggak ya. Dia menjalankan kode by event yang dipilih oleh user. Kalau misalkan user klik tombol, nah barulah si kode programnya berjalan seperti itu ya. Kemudian untuk dasar-dasarnya hampir mirip ya dengan bahasa pemrograman lain ya. Ini seperti variable dan data type, yaitu ada integer, double, string, boolean, dan datetime. Ya, kemudian sebenarnya banyak juga bahasa apa variabel-variabel lain dan data tipe yang lain ya. Kemudian operator casting sama juga ya. Ini nanti teman-teman bisa baca aja. Kemudian ini control flow atau program pengambilan keputusan ya, if else, kemudian switch atau for each. Hampir mirip-mirip dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Tapi mungkin nanti dari sisi sintaksnya agak berbeda ya. Nah, kemudian ada metode ya. Metode itu dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Ada point method yang dia itu tidak perlu mengembalikan nilai atau return value ya. Kalau return method dia akan mengembalikan nilai sesuai dengan apa metode yang return value yang digunakan di metode tersebut. Seperti ini, integer hitung total. Maka nanti return value-nya adalah integer. Kalau misalkan dia string, nanti juga return value-nya string. Dan ini penggunaan parameter. Untuk metode lanjutannya, seperti overloading, optional parameter, eksklusif akan dibahas di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua. Jadi ini hanya gambaran umum, secara umum aja. Nah, nanti kita akan membuat aplikasi ini ya. Perhitungan BMI sederhana. Oke, ini roadmap-nya. 6 pertemuan. Hari ini pertemuan pertama. Kita akan apa ya? Coba lihat dulu ya nanti IDE yang kita gunakan, kemudian cara pakainya, cara installnya, kemudian nanti kita bikin, kalau cukup waktunya ya, kita bikin form perhitungan BMI sederhana. Kemudian nanti di pertemuan kedua, kita akan ada OP dasar, pertemuan tiga OP lanjutan, kemudian pertemuan keempat collection dan link, kelima kita coba connect ke database, pertemuan keenam arsitektur dan project. Mungkin ini aja yang akan kita bahas di kelas ini. Karena ini hanya pengenalan aja, jadi kita nggak membuat project, tapi nanti tetap kita usahakan setiap pertemuan ada satu aplikasi sederhana yang kita buat gitu ya, biar teman-teman bisa langsung paham dan bisa langsung mengaplikasikan. Ini detailnya. Ini nanti file PowerPoint-nya akan saya kirim ke panitia, silahkan diminta. Dan ini bisa jadi bahan belajar untuk teman-teman. Nanti silahkan diskusi dengan AI kesayangan teman-teman semua, ditanyakan sebenarnya apa sih ini gitu ya. Biar nanti di pertemuan 2, 3, dan seterusnya, teman-teman sudah ada gambaran sedikit demi sedikit ya. Oke, kurang lebih itu yang akan kita pelajari di kelas sisap ini. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya. Sebentar, saya akan coba buka dulu aplikasinya. Baik, nah, udah terlihat ya.
Sekarang ini kita akan bahas cara installnya dulu. Jadi IDE yang akan kita gunakan adalah Microsoft Visual Studio. Visual Studio aja ya, nggak pakai code ujungnya. Bukan Visual Studio Code, bukan. Ini Microsoft Visual Studio. Kita akan menggunakan versi yang community yang gratis ya. Jadi teman-teman bisa download aja, nanti tinggal cari atau langsung aja download Visual Studio Community ya, yang terbaru. Jadi nanti setelah dibuka installernya akan muncul eh, satu halaman untuk memilih apa aja yang akan kita install ya. Seperti tadi yang dijelaskan ya, di sini sudah ada semua aplikasi yang bisa kita install ya, fitur yang bisa kita install. Tapi silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Jadi kita nggak perlu install semuanya. Misalkan mau belajar web nanti ya install di sini ya, ASP.NET. Kalau misalkan mau belajar mobile tinggal ini ya. Tapi karena kita akan belajar WinForm, maka yang akan kita install hanya ini aja, yaitu Net Desktop Development. Nanti akan muncul di sini dan teman-teman tinggal install aja. Tunggu sampai selesai. Dan ini lumayan besar ukurannya. Tadi saya coba install itu sekitar 2,5 giga ya. Dan space yang teman-teman butuhkan untuk aplikasi ini sekitar 12 giga ya. Kalau misalkan eh, laptop teman-teman nggak memenuhi requirement-nya, mungkin bisa download yang versi lebih lamanya ya. Mungkin itu ukuran dan require space-nya lebih sedikit ya. Sama aja sebenarnya mau versi berapa aja. Tapi kebetulan ini saya install yang versi terbaru ya. Ini update bulan Juli nih, bulan kemarin. Jadi jadi ini versi yang terbaru ya. Baik, nah kalau udah install nanti baik nanti tampilannya kan seperti ini. Eh, Teman-teman ketika membuka aplikasinya nanti untuk membuat sebuah aplikasi teman-teman tinggal di sini klik aja create new project. Nah, nanti di sini akan ada pilihan beberapa project yang bisa kita buat ya. Seperti yang tadi dijelaskan ya, ada konsol app, ada kemudian WinForm, kemudian oh karena tadi kita nggak install yang ini ya, nggak install yang web, jadi nggak ada di sini pilihannya. Ada juga yang WP App ya. Kemudian ada aplikasi juga untuk membuat DLL, biasanya, nah ini kelas library ya. Nanti dia outputnya adalah DLL. Nah, yang akan kita gunakan adalah, nah ini dia ya, Windows Form App. Nah, ini ada dua nih ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini yang sisap, ini yang Visual Basic. Nah, ini ada dua nih, ada yang Windows Form App, ada Windows Form App.NET Framework ya. Perbedaannya apa? Nah, kalau yang atas ini dia sudah pakai NetCore ya. Kalau yang bawah ini masih pakai .NET Framework yang versi lama yang
dari tahun 2022 ya, dari tahun 2002. Kayak net 4.1, 4.2, 4.3 ya, dan 3.5 malahan ya, udah di sini. Kalau ini udah pakai net core ya, yaitu kayak net 6, 5, net 6, 7 ya, sampai 10 ya. Nah, nanti disesuaikan aja. Kalau misalkan kita mau membuat aplikasi untuk Windows yang dia masih pakai net framework versi lama, misalkan versi 4.5 ya atau 4.6, teman-teman bisa menggunakan ini. Nah, kalau misalkan sekarang udah pada pakai menggunakan Windows 11, harusnya sih udah bisa menggunakan yang net core ya. Rata-rata sudah menggunakan net 10 yang terbaru. Nah, itu aja perbedaannya. Perbedaannya hanya di framework-nya ya. Ini menggunakan net core, yang ini menggunakan net framework. Kalau teman-teman mau tahu lebih detail, silahkan coba cari-cari ya. Perbedaan itu net framework sama net core. Sebenarnya sama aja ya. Cuman ini mungkin versi yang lebih lama, ini versi yang lebih baru. Kita coba yang baru aja ya. Kita klik next, kita kasih namanya apa. Misalkan tadi kita akan buat aplikasi BMI ya. Kemudian kita cari simpan di mana. Misalkan di sini ya. Ini tempat nyimpennya. Ini solution name. Nanti saya jelaskan ya. Bikin sama aja dengan project name-nya. Kemudian next. Kemudian, nah di sini yang saya bilang tadi, ini ada net 10 ya. Biasanya sama net 8. Nah ini kita akan pakai yang 10 aja, yang terbaru. Kemudian kita create. Ini ke close ya. Sharing. Saya nggak bisa share semua screen soalnya ya. Jadi ini agak bolak-balik. Sorry ya. Nah, oke. Jadi nanti kurang lebih seperti ini tampilannya. Ketika kita mulai membuat sebuah project WinForm dengan bahasa C#, nanti struktur projectnya akan seperti ini. Teman-teman akan lihat di sini ada designer, ada desain, bentuk form. Kemudian di sini di sebelah kanan ya, dia ada solution, kemudian ada project, kemudian di sini ada dependency ya, untuk library ya. Sini ada form. Nah, di dalam form seperti yang tadi dijelaskan ada dua, ada form.cs sama designer.cs, dan ini ada program.cs. Oke, saya jelaskan dulu di sini. Solution ini adalah eh, seperti induk lah ya dari project ini. Dia solution ini bisa menampung beberapa project ya. Solution ini bisa menampung beberapa project. Jadi ada ini project satu namanya BMI ya. Misalkan nanti kita mau bikin project baru di sini, tinggal add a new project. Jadi kita nanti bisa nambah project di sini ya. Kemudian di dalam project ini ada form. Kemudian kita bisa bikin kelas, bisa bikin apa aja ya nanti di sini, bisa bikin folder untuk merapihkan ya. Kurang kurang lebih nanti di sini teman-teman bisa bikin banyak form lah ya. Ya, nanti di sini form user control ya. Kemudian setelah itu ada di program CS, ini adalah gerbang utamanya. Jadi aplikasi ini akan berjalan mulai dari program.cs dulu ya. Sini akan membaca, kemudian nanti di sini dia akan menjalankan form 1. Jadi ketika dia di build, di compile, dijalankan, dia akan menjalankan form1.cs ini ya. Ini kalau misalkan kita bahkan dia mengarah ke sini ya, form1.cs.
Kalau misalkan nanti kita buka, nanti akan langsung mengarah ke sini. Nah, itu komponen utama di struktur proyeknya ya. Kemudian nanti kalau teman-teman mau menambahkan apa library, nanti di sini bisa menggunakan manage nugget package ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian baik sebentar. Nah, nanti di sini, nah di form ini akan ada juga properties nanti sebelah sini ya. Kemudian ada toolbox di sini. Toolbox itu adalah tool-tool yang bisa kita gunakan sebagai komponen utama di aplikasi kita nanti. Ya, apalagi yang perlu saya jelaskan ya. Oke, biar nggak terlalu panjang lebar ya, kita bikin satu hal sederhana aja dulu. Dan nanti kita akan lihat setiap perubahannya ya. Nah, ini adalah kosongan dari form. Kalau teman-teman klik di sini, nanti harusnya dia muncul propertiesnya di sini ya. Tapi nggak ada ya. Oh ini ya, properties. Nah, di sini si properties ini adalah eh, item-item yang bisa teman-teman customize, ya, disesuaikan untuk merubah tampilan, fungsinya, ya, di sini, ya. Termasuk di dalam properties juga kita bisa setting eventnya, ya, di sini. Ada event. Event itu apa ya? Seperti kejadian-kejadian ya. Event. Misalkan ini form closing. Kalau misalkan formnya menutup atau ditutup, di close, nanti dia apa yang terjadi gitu ya. Nanti kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini si properties ini yang akan sering kita gunakan nantinya ya. Kita juga bisa mengatur ukurannya gitu ya. Misal nih, kita ganti ini jadi 600. Nah, dia akan berubah. Ininya misalkan kita rubah jadi 1000 seperti itu. Ya. Jadi di properties ini teman-teman bisa customize untuk si properties dari uh, itemnya ya, totalnya. Seperti contoh kita akan coba tambahkan label ya. Ini ada label, kita klik, kemudian kita klik di area kosong di mana aja, kemudian kita bisa rapihkan. Nah, untuk merubah kontennya, kita tinggal ke properties saja. Nah, di properties ini, nanti teman-teman bisa misalkan merubah teksnya, misalkan jadi eh, ini, apa ini teh judulnya? Code Genesis ya? Oh, ya, Code Genesis. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian, oh, keklik. Nah, teman-teman bisa juga ngerubah yang lainnya, misalkan seperti ukuran fontnya, ya. Misalkan kita kasih. Ya. Nah, nanti ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Seperti ini. Jadi intinya si properties ini adalah eh, untuk mengkustomisasi ya dari toolbox atau dari tools yang kita gunakan di form kita ya. Kita tinggal klik aja di tool mana yang akan kita edit, modify, supaya kita sesuaikan. Nanti tinggal lihat aja di Genesis di properties ya. Nah, kemudian kalau udah selesai, kita bisa save dengan klik tombol ini atau kita kita bisa tekan Ctrl S aja ya. Nah, setelah itu untuk menjalankan aplikasi ya, untuk menjalankan aplikasi teman-teman sebenarnya bisa langsung klik di sini ya. Ini tanpa debug, yang ini dengan debugging.
Nanti kalau misalkan teman-teman belum tahu debug, akan saya jelaskan. Nah, tapi kita bisa build ya dengan ini build solution. Nanti di sini akan terlihat prosesnya. Nah, ini dia build complete. Nah, dia udah beres. Atau teman-teman juga bisa rebuild ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika di build ini nanti akan nge-generate ya folder exe-nya ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat exe-nya ya. Nah, untuk menjalankannya kita tinggal klik aja ini. Nah, oh ini nggak bisa ya. Sebentar ya. Kayaknya saya harus coba share all, semua screen nih. Oke. Hmm. Oke, seperti ini ya. Ini ketika dijalankan nanti akan seperti ini hasilnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ketika kita kan build, kita bisa melihat exe-nya yaitu di folder bin, debug. Nah, nanti di sini ada bmi.exe. Ini kalau kita jalankan nanti hasilnya sama dengan tadi ya. Ketika kita nge-compile nanti hasilnya seperti ini. Dan ini nanti yang akan kita pakai di Windows kita ya. Nanti ini bisa di-share atau bisa kita bikin dulu installernya ya. Jadi nanti kita kita buat package-nya dan dia jadi installer ya. Nah, ini dasar penggunaan Visual Studio seperti itu ya. Di sini nanti akan ada form, kemudian teman-teman akan pilih toolbox. Ketika sudah ada toolbox di sini, item-itemnya teman-teman bisa klik, kemudian ada propertiesnya, bisa teman-teman sesuaikan, kustomisasi sesuai kebutuhan dari penamaan, kemudian eh, apa kustomisasi tampilannya, kemudian ya teksnya dan lain-lainnya. Setelah itu teman-teman bisa lihat di sini ada dua ya. Di POM 1 CS ini ada POM CS sama designer ya. Tadi seperti yang dijelaskan di PowerPoint. Nah, di PowerPoint ini tadi ada dijelaskan sini ada program CS, ada POM 1 CS sama POM 1 designer CS. Ya. Ini yang dijelaskan di PT itu adalah ini ya. Sebenarnya namanya tidak hanya akan selalu POM 1 ya. Ini namanya bisa disesuaikan ya. Misalkan teman-teman mau rename, misalkan jadi main POM, ini is oke juga ya. Jadi nanti akan ikut berubah. Nah, seperti ini ya. Dia akan ikut berubah. Ini karena belum berubah kenapa? Karena di sini teksnya belum kita rubah juga. Harusnya bisa berubah kalau kita. Nah, si main POM ini nantinya akan menjadi aplikasi utama yang dipanggil di program ya. Jadi ketika aplikasi dijalankan, yang pertama kali berjalan adalah program.cs ini. Dia akan mencari mana starter app POM-nya yang harus pertama kali dibuka. Nah, di sini run new main POM ya. Kalau misalkan kita di sini add another form, form yang lain misalkan ya. Misalkan ya second form. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, tinggal pilih aja jenisnya. Pastikan itu adalah WinForm, kemudian klik ya. Kemudian kita coba kasih label untuk membedakan.
kasih teks. Nah, kita coba perbesar. Kemudian kita save. Nah, jangan lupa build. Sebenarnya bisa pakai F5 ya, teman-teman. Untuk langsung menjalankan. Ya. Nah, di sini yang masih dibuka adalah main form ya. Second form yang nggak kebuka. Karena kenapa? Karena kita belum atur ya. Kita belum atur di program ini. Ya. Kalau misalkan kita ganti di sininya, jadi second. Nah, ini kita build. Oke, kita jalankan. Nah, yang kebuka adalah form 2. Seperti ini ya. Jadi nanti di sini, di state program ini, sebelum membuka form, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa setting apa dulu. Pokoknya banyak setting yang bisa kita gunakan sebelum membuka form utama ya. Jadi intinya jalan utamanya adalah program.cs ini. Ya, dia akan lihat dulu form mana yang akan pertama kali dijalankan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba jelaskan tadi struktur dari form ini sendiri. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Yang kita lihat di sini ada form, kemudian ada tool ya. Nah, kemudian di designer dia akan otomatis nge-generate ya. Ini kita pastikan ya. Kita lihat dulu sekarang ada 61 row ya. Dengan 60 ya, 60 row, 6 row ke 61-nya kosong. Kita akan coba tambahkan satu tool, misalkan button ya. Kita coba ganti namanya test. Nah, nanti ketika dibuka di desainernya, nah dia akan bertambah sendiri ya. Itulah mengapa tadi di PowerPoint dijelaskan bahwa designer.cs ini adalah auto generate. Jadi dari hasil drag and drop dari toolbox yang kita pilih, dia akan otomatis merubah isi kode dari designer.cs ini. Ya, semakin banyak tool yang kita pilih, nanti juga akan semakin banyak baris kode yang akan tampil di sini. Misalkan kita tambahkan lagi textbook ya, seperti ini. Kita kasih default value. Kita save, kemudian kita cari lagi di designer. Nah, dia bertambah lagi ya. Dia ada textbook. Nah, kita kasih nama teksnya code. Seperti itu ya. Kemudian apa yang terjadi jika kita hapus di sini ya? Jika kita hapus di sini, biasanya kan ada error ya. Misalkan kita hapus ini ya. Nanti di si main form-nya harusnya dia jadi error ya. Nah, dia nggak ada. Dia nggak muncul. Atau bahkan kita bisa hapus yang lainnya ya. Nah, biasanya kalau ada event terus kita hapus, dia bakal jadi error ya. Nah, ini tadi ya, POM, desain, dan programnya. Untuk programnya sendiri, nah nanti di sini kita akan menambahkan beberapa kelas, metode atau ya, atau function, atau event-event yang bisa kita tambahkan ya. Contoh, kita akan menambahkan satu buah event ya di sini, test. Nah, teman-teman klik tombolnya, buttonnya, kemudian arahkan ke bagian event. Nah, di sini bisa teman-teman pilih event apa yang mau teman-teman pakai. Misalkan klik, ketika button ini diklik, nanti apa yang akan terjadi. Misalkan seperti itu ya. Ada juga misalkan double klik. Ketika buttonnya double klik, nanti apa yang terjadi. Ya, contoh kita akan gunakan yang klik.
Kok nggak ada ya? Ada ya? Ada ya, harusnya ada event di situ. Oke, ini ada error ya. Bentar. Ada ya? Ini ada masalah ya sepertinya. Kita akan coba di second form aja dulu ya. Nah, ini seperti ini ya. Saya nggak tahu nih ada apa nih di main form. Kenapa dia nggak bisa nih? Harusnya udah sama ya. Nggak ada masalah harusnya. Tapi oke, kita coba di second form aja. Nah, di sini misal kita punya label dan punya button ya. Nah, ini kita akan coba merubah nama labelnya dengan event klik ya. Ketika diklik, nah kita akan coba rubah ya. Nah, untuk merubah suatu eh, tools ya, atau properties dari suatu tools, kita harus tahu nama eh, dari tools tersebut ya. Di sini form 2 kita kasih nama apa ya sini ya. Ini label satu namanya ya. Misalkan kita coba ubah jadi label test ya. Coba kita rubah teksnya jadi test. Ketika ini kita tinggal panggil aja nama si toolsnya tadi. Kemudian nama propertiesnya apa. Kita coba dulu ya. Kita atur dulu di sini. Yang dibukanya adalah second form. Seperti ini. Nah, ketika kita klik, dia berubah ya, jadi tes. Nah, ini yang disebut tadi event driven. Ya, artinya program baru dijalankan ketika aksinya eh, dilakukan ya, seperti klik atau apa aja ya. Tadi seperti ini. Jadi kita menyimpan satu buah event dalam button yang telah kita kasih nama button satu ya.
Misalkan kita mau ganti namanya jadi button test juga boleh ya. Intinya kita pastikan setiap tool itu mempunyai nama yang gampang kita ingat ya. Biasanya menggunakan camel case ya namaannya itu. Jadi kecil besar seperti ini. Seperti ini POM 2 ini si kita tadi menambahkan label. Nah, dia jenisnya Windows POM label. Kemudian kita kasih nama label test. Defaultnya adalah POM 2 ya. Teksnya adalah POM 2. Kemudian ketika kita jalankan dan ketika kita tekan tombol tes, yang mana ketika tombol tes ini event kliknya dijalankan, maka dia akan merubah ini label tes kemana? Label tes itu ke sini ya. Dia akan ke sini. Nah, ini label tes. Dia akan merubah label tadi, teksnya. Ini teks itu adalah properties. Jadi teman-teman ketika menuliskan nama tool, kemudian titik, nah nanti di sini akan muncul semua propertiesnya yang bisa teman-teman pilih. Misalkan teks. Nah, ini sama aja kita merubah label teks. Nah, kita akan kita sebenarnya di kode tadi mencoba merubah properties ini. Kita mau merubah teks menjadi test ya. Misalkan kita ganti nih. Misalkan seperti ini ya. Coba kita build dulu, kemudian kita jalankan seperti ini ya. Tadi ini adalah yang dimaksud dengan event driven, di mana program akan dijalankan ketika aksi dari sebuah event itu dipicu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selebihnya, teman-teman nanti silahkan explore tools-tools di sini yang bisa teman-teman gunakan ya. Dan teman-teman bisa membuat aplikasi ya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nanti di pertemuan pertama ini kita akan coba buat di sini sudah ada ya teman-teman, nanti silakan di rumah setelah menginstal coba untuk mengerjakan ini ya. Di sini udah ada perintahnya. Buat form dengan dua text box berat dan tinggi, kemudian tambahkan satu button hitung, kemudian tulis event handler untuk hitung BMI ya, tampilkan hasil ke label message box ya. Coba ya, coba kita bikin. Ini kita hapus dulu. Tadi kita buat dua textbook ya. Nah, textbook ini bisa kita copy paste, tinggal Ctrl C, Ctrl V aja. Nah, seperti ini. Kemudian satu buah button. Oke. Kemudian satu buah label. Di sini, nah, misalkan ini defaultnya kita kasih strip aja dulu, karena dia buat result nanti. Kita kasih nama di sini label hasil. Ini txt berat ya, txt itu teks ya. Kemudian di sini txt tinggi. Kemudian di sini kita rubah jadi button hasil. Nah, ini kita rubah ukuran fontnya jadi lebih besar ya. Teman-teman bisa ke font ini, kemudian titik tiganya diklik, pilih misalkan jadi bold. Di sini bisa pilih juga jenis fontnya sesuai kebutuhan. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian biar lebih informatif ya, kita juga coba ganti untuk teks dan nanti kita akan tambahkan label ya untuk berat dan tingginya akan mudah dibaca.
Misalkan cek seperti ini. Kemudian kita tambahkan label lagi. Kita rubah. Baik, nah di sini sebenarnya ada satu hal yang perlu teman-teman ya ketahui. Sebenarnya tidak semua tool yang kita gunakan di POM ini harus kita rubah penamaannya di sini, name yang ini, atau identitasnya, selama dia tidak akan kita rubah-rubah ya. Misalkan dia namanya bakal terus jadi berat. Ini sini juga labelnya terus jadi tinggi ya. Dia tidak berubah menjadi misalkan string yang lain, dia bakal default seperti ini. Jadi kita tidak perlu merubah penamaan atau identitas dari tool yang kita pilih tersebut gitu ya. Kecuali nanti kita akan rubah warnanya, misalkan mungkin ya, atau misalkan rubah value-nya, teksnya, barulah kita harus setting sinema agar mudah kita identifikasi di program ya. Jadi nanti penamaan itu mempermudah kita untuk nanti memilih tool mana yang akan kita gunakan, yang akan kita sesuaikan propertiesnya ya. Nah, ini nanti kurang lebih seperti ini sistemnya setelah jadi ya. Misalkan di sini kita juga tambahkan ya lagi misal apa ini hasil ya. Hasilnya misalkan seperti ini, kita cek aja dulu tampilannya sebelum kita tambahkan kodenya ya. Nah, ini karena tadi udah kita hapus ya. Jadi error ya. Dia nggak ada. Ini kita hapus dulu ya. Kalau di sini referensinya ada 0, ya berarti dia udah nggak dipakai ya. Jadi bisa kita hapus. Kecuali kalau dia ada seperti ini, one reference, nanti kalau teman-teman ini klik, nanti akan ditunjukkan. Ini digunakan di mana ya. Nah, ini digunakan di program. Jadi kalau yang dihapus nanti bakal jadi error ya. Bisa dijalankan. Dipastikan untuk menghapus sebuah function atau event, pastikan di sini nggak ada referensi yang dia tidak mereferensi kemanapun ya, atau dia tidak digunakan dimanapun. Oke, balik lagi, kita coba jalankan. Oke, tampilannya seperti ini ya. Ini sudah ada, tapi ini belum bisa memunculkan apapun karena belum kita tambahkan event ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan event untuk menghitung ya. Nah, eventnya di mana? Simpennya. Simpennya kita di button aja ya. Di button ketika nanti user mengisi berat dan tinggi, kemudian klik button cek BMI, nah, maka nanti hasilnya akan muncul di label ini ya. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Jadi kita tambahkan event di sini, tinggal ke tab event, kemudian pilih yang klik, nanti akan muncul seperti ini, button hasil klik, kemudian kita tinggal tambahkan ya. Nanti di PowerPoint tadi udah ada ya. Teman-teman sebenarnya bisa langsung copy aja. Nanti tinggal sesuaikan aja nama propertiesnya, nama toolnya. Nah, ini udah sama ya. Jadi kita rubah dulu. Nah, saya perlu jelasan dulu ya. Nah, di sini karena ini text box, teks itu value-nya adalah string ya. Si teks ini adalah value-nya adalah string, tipe datanya adalah string. Maka di sini bisa teman-teman lihat, di sini di-convert dulu ya. Jadi double ya. Nah, di sini convert to double txt text. Nanti kalau misalkan kita arahkan ke teks ini, dia akan muncul nanti tipe datanya. Nah, nih, string. Tipe datanya adalah string ya. Jadi kita akan rubah dulu si string ini menjadi double. Kenapa harus kita rubah dulu jadi double? Karena kita tidak bisa menggunakan operator matematika untuk string. Ya.
Ya mungkin bisa ya untuk logika, tapi karena ini adalah pembagian dan pengkalian, sudah jelas kita tidak bisa mengalihkan string. Berbeda dengan PHP ya, walaupun kita nggak convert dulu, harusnya dia langsung bisa menjumlahkan atau dikalikan selama dia outputnya adalah angka ya. Tapi kalau di sini walaupun dia angka, tapi tipe datanya string, dia tidak akan bisa dijumlahkan ya. Jadi harus kita convert dulu ke integer atau ke double atau tipe data angka yang lainnya ya. Nah, ini TXT berat dari mana? TXT berat itu dari sini ya. Teman-teman tadi sudah lihat ya, kita kasih identitas namanya adalah TXT berat ya. Kalau yang ini namanya TXT tinggi, kemudian ini namanya button hasil, kemudian yang ini eh, nah yang ini maaf ya, yang ini namanya label hasil ya. Kemudian tadi kita convert dulu value dari TXT berat dan TXT tinggi, kemudian yang tingginya dibagi 100 ya. Nah, nanti di sini BMI-nya adalah berat dibagi tinggi kali tinggi. Nah, kemudian label hasil teksnya. Nanti di sini F1 ini adalah bentuk plot ya. Sebenarnya nggak pakai ini juga nggak masalah ya. Cuma nanti mungkin nol apa jumlah digit nolnya lebih banyak ya. Nanti kita akan coba dulu dan kita akan belajar debug ya. Ini selesai. Kita coba ya. Misal beratnya 60 kilo, tingginya 170 kilo. Nah, seperti ini ya. Nanti hasilnya muncul di sini. Di sini seperti saya bilang nanti digitnya jadi banyak ya. Teman-teman bisa atur di sini. Jadi plot satu ya. Kemudian tadi ini terlalu jauh ya. Segini aja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi dia lebih sederhana ya. Tidak terlalu banyak angka di belakang komanya. Nah, kalau misalkan kita mau lihat satu-satu, nah ini ada yang disebut dengan debugging. Nah, enaknya menggunakan sisap ini, kita bisa tahu proses per tahap ya, dari breakdown yang, nah ini misalkan kita pengen tahu proses bagaimana sih ini perhitungannya dan kita mau lihat angka-angkanya apakah sesuai dengan yang kita input atau enggak gitu ya. Nah, nanti kita tambahkan breakdown di sini. Teman-teman arahkan aja ke sebelah kiri. Nanti akan muncul dot seperti ini, poin ya. Kemudian klik aja. Dia akan berwarna merah seperti ini. Nanti ketika dijalankan dan event ini berjalan, dia akan berhenti di titik merah ini ya. Seperti ini. Oke, saat ini belum berjalan ya, karena eventnya belum kita trigger. Misalkan beratnya 5, ininya 10 misal ya. Kemudian, nah seperti ini. Dia akan berhenti di sini. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat. Sekarang berat value-nya adalah 0, tipenya adalah double. Nanti ketika kita akan, nah seperti ini, nah, dia si value beratnya akan berubah di sini ya. Teman-teman bisa lihat beratnya adalah 5 ya, sesuai dengan yang tadi kita inputkan. Nah, kemudian tingginya adalah 0,1. 0,1 adalah hasil dari 10 dibagi 100 ya. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, di sini hasilnya adalah 499,9 dan nanti di sini di convert hanya satu angka di belakang koma ya. Karena dibulatkan plot hasilnya 500.
Nah, nanti baru deh dia muncul. Nah, itu adalah proses debugging. Ya, kita melihat bagaimana kode itu berjalan setiap eh, prosesnya atau barisnya. Jadi kita bisa memantau di mana yang salah dan harus kita perbaiki. Seperti itu. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini dulu ya. Nanti teman-teman bisa coba install aplikasi Visual Studio-nya. Teman-teman bisa langsung ke situs resminya dari Microsoft Visual Studio. Pastikan download yang versi community ya. Silakan bisa download yang versi lebih bawah, sesuaikan dengan requirement di laptop teman-teman semua. Setelah itu, nanti install bagian .NET WinForm ya, desktop development di sini ya. Cukup install ini dulu aja karena kita akan fokus belajar ini. Kalau misalkan teman-teman nanti mau belajar web, nanti bisa tambahkan. Tapi untuk sementara cukup pilih yang ini aja. Dan pastikan nanti di sini ada pilihan untuk NetFramework 46, 47 ini centang juga ya. Ini memungkinkan kita untuk membuat aplikasi untuk versi NetFramework yang lebih lama. Ya, jadi nanti bisa berjalan di versi Windows yang lebih lama ya. Setelah diinstal, silakan tadi buat new project ya. New project, kemudian bikin form. Nanti coba satu form aja dulu ya. Coba satu form aja dulu. Setelah itu pastikan di program ini form itu adalah form yang dipanggil. Kemudian coba buat aplikasi BMI ini ya. Gunakan dua text box, kemudian dua label, button, dan di sini untuk menampilkan hasilnya menggunakan label juga ya. Kemudian tinggal copy paste kode program yang ada di sini dan teman-teman bisa ikuti instruksinya. Nanti silahkan kalau sudah bisa teman-teman bisa coba buat yang lainnya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya di pertemuan kedua kita akan belajar tentang OOP. OOP itu Object Oriented Programming ya. Nah, ini saya kira udah belajar ya untuk yang semester keempat, 5, 6 sepertinya udah belajar. Kita akan belajar kelas, objek, properti, konstruktor. Dan nanti outputnya adalah membuat kelas sendiri, kemudian dihubungkan ke form. Ya. Nah, ini untuk di pertemuan 2 itu yang akan kita bahas. Tapi untuk tugas pertemuan pertama ini, silakan teman-teman install dan coba buat aplikasi perhitungan BMI ini. Ya, saya kira cukup. Sebelum ditutup, barangkali mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Saya kembalikan ke penitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Sepertinya nggak ada ya, Bapak udah pada ngantuk kayaknya ya. Oke, oke, gak apa-apa. Silakan aja nanti dikerjakan ya untuk PowerPoint-nya nanti saya kasih ke penitia ya. Iya, siap. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih teman-teman yang masih stay, yang masih dengerin, yang masih menetap untuk pembelajaran pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, tindakan, kalimat yang tidak mengenakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.